adik-adik remaja yang ada di rumah. Ya, hari ini kita bersuka cita karena kita dapat beribadah kembali meskipun bertemu secara virtual, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita ya. Hari ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Sebelum itu kita akan memulai ibadah kita. Mari saya mengajak semuanya untuk bersaat teduh. Mari kita berdoa. Ya, amin. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Sambil bertepuk tangan, mari kita menyanyikan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Semuanya tepuk tangannya. Di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah ini jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu kita bersama-sama mengangkat pujian, kusiapkan hatiku untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah peurapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada
Ya, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami, pada hari ini Tuhan kami boleh bersyukur dalam ibadah online kami. Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan, kami telah memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Berkati kami Tuhan, saat ini juga kami akan mendengarkan cerita-Mu Tuhan, berkati Ibu Guru Isa yang akan membawakan cerita, biarlah Engkau yang memberkati dan berkati kami juga semua Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi selalu tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Ya, adik-adik remaja dan yang menonton siaran ini, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di Minggu Prapaskah yang keempat dari 6 minggu Prapaskah yang kita sama-sama akan rayakan. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan Matius. Matius pasalnya yang ke-26, Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-75, kemudian Matius 27 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Adik-adik remaja silakan membaca di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penyesalan. Cerita ini sudah biasa kita dengar di pasalnya yang ke-26 mengenai Petrus dan kemudian pasal 27 mengenai Yudas. Bagaimana dua orang ini turut ambil bagian dalam penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di Minggu Prapaskah pertama, bagaimana Tuhan Yesus makan malam bersama dengan murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan menjalani suatu penyiksaan yang berat. Dia akan mati, dia akan menebus dosa manusia, dia akan diserahkan dan orang yang akan menyerahkannya bukan orang lain. Orang yang menyerahkannya adalah orang yang satu meja bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka akan tercerai-berai. Dan waktu itu Tuhan Yesus memperingatkan juga Petrus. Tetapi dengan lantangnya Petrus mengatakan bahwa Tuhan yang lain bisa terguncang. Tetapi saya tidak akan terguncang, saya akan membela engkau. Itu bisa kita baca di pembacaan Matius 26 ayat 30 sampai 36. Di situ bagaimana Petrus dengan lantangnya mengatakan bahwa dia akan di depan membela Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, setelah makan Paskah, kemudian Yesus mulai mempersiapkan dan pada saat itu Yudas mulai menyerahkan Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Kemudian Yesus ditangkap, diadili dan kemudian akan dijatuhi hukuman mati. Nah, dari situ kita bisa melihat ketika Yesus dijatuhi hukuman mati dan pada saat Yesus diadili, Petrus juga hadir di situ. Di pasalnya yang ke-26 ayat 69 sampai 73, di situ Petrus berada di rumah imam besar. Ketika Yesus diadili, ada orang bertanya, "Wah, bukankah kamu salah seorang muridnya itu?" Tetapi Petrus bilang, "Bukan saya bukan muridnya, saya tidak mengenal dia." Nah, itu terjadi sebanyak 3 kali. Penyangkalan Petrus 3 kali dan ketika dia menyangkal dia ingat bahwa Yesus pernah memperingati dia. Apa reaksinya Petrus? Petrus kemudian menyesal. Dia kemudian pergi dan menangis. Dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Setelah itu Petrus kemudian berubah dan tetap mengikuti Tuhan Yesus bahkan sampai ketika Tuhan Yesus disalib. Nah, apa yang kita mau lihat dari Yudas juga?
Yudas yang menyerahkan Yesus dengan 30 keping perak tidak menyangka bahwa Yesus akan menjalani kematian. Dia berpikir bahwa oke, Yesus akan dihukum, akan diadili, kemudian mungkin Yesus akan dipenjara sama seperti penjahat lainnya. Yudas tidak membayangkan bahwa Yesus akan dihukum mati. Apa reaksi Yudas? Yudas juga menyesal. Yudas menyesal, kemudian di pasal 27 ayat yang ketiga sampai yang keenam, Yudas mengambil uang itu, uang yang diberikan, kemudian melemparkannya. Ada penyesalan dalam diri Yudas. Tetapi setelah melemparkan itu Yudas buat apa? Ternyata Yudas pergi bunuh diri, menggantung diri. Yudas lupa bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun. Dengan emosinya, dengan rasa menyesalnya, dengan rasa kegalauannya, Yudas merasa bersalah, tetapi mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Dia tidak seperti dia melupakan Tuhan yang selama ini bersama-sama dengan dia, Tuhan yang mampu mengampuni dosa manusia. Menjadi perenungan buat adik-adik remaja, buat kita yang menonton, bahkan buat saya, bagaimana kita menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat dosa, adakah penyesalan dalam diri kita? Misalnya saya emosi, kemudian saya emosi, apakah yang saya lakukan? Apakah saya berbuat kasar, ataukah saya berbuat, kemudian saya mengambil sikap tenang? Dari sini kita belajar bahwa sebuah penyesalan mengandung efek yang besar. Penyesalan yang benar melahirkan pertobatan. Tetapi penyesalan yang tidak benar berakhir pada kesia-siaan. Demikianlah firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Ya baik adik-adik di rumah, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita diajarkan suatu penyesalan. Tapi kita juga harus berpikir ke depan ketika kita menyesal, apakah kita ingin bertobat ataupun kita merenungi apa yang kita lakukan itu salah. Kita mau diajar untuk selalu mengetahui bahwa kasih dan kemurahan Tuhan Yesus sangat besar. Bersama-sama pada saat ini kita juga akan membawakan persembahan melalui tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan kita akan menyanyikan pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Nah, kita akan doa syafaat dipimpin oleh Kakak Isa, dipersilahkan.
Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar bahwa Engkau adalah Maha Pengampun yang mengampuni segala dosa kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menyesali setiap perbuatan kami Tuhan. Dan kami memohon ampun dan dapat melakukan yang benar. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Adik-adik remaja kami Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa muda mereka. Masa yang penuh dengan keceriaan Tuhan. Biarlah masa muda mereka dapat mereka jalani Tuhan dengan pimpinan dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa buat mereka dalam pendidikan mereka Tuhan, walaupun belajar secara online Tuhan, Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka. Memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani pendidikan mereka dengan baik. Kami berdoa Tuhan buat orang tua dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan dalam mengangkat segala tugas dan pekerjaan mereka Tuhan. Dan kami percaya bahwa ada berkat-berkat yang Engkau sediakan buat kami semua. Kami berdoa buat persembahan kami Tuhan yang kami telah berikan. Tuhan Yesus berkati ini Tuhan sehingga dapat dipergunakan untuk berbaran firman-Mu dan memberikan kami hikmat untuk dapat menggunakan persembahan ini untuk program-program kami, untuk program di gereja, di sekolah minggu Tuhan, bahkan program semua pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa buat guru-guru Tuhan, baik ada di sekolah minggu maupun ada di sekolah Tuhan. Kau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, sehingga dapat mengajar dengan baik. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami Tuhan, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, biarlah Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengangkat semua tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah segala keputusan yang diambil melalui hikmat yang berasal daripada Tuhan. Seluruh keadaan kota kami, kota Makassar, negara Indonesia, bahkan seluruh dunia di tengah-tengah COVID-19 yang melanda Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan kami serahkan seluruh kepadamu Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa akan indah pada waktunya Tuhan, dan Engkau melindungi kami semua. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik di rumah, kita akan menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Bersama-sama kita mengangkat pujian, tenanglah kini hatiku. Di ayatnya yang pertama, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tiap saat dan kerja, ku rasa tangannya. Allah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh
kita akan menutup ibadah kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah dengan perantaraan Roh Kudus akan memelihara dan memberkati kita. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.